Assalamualaikum Bu Fitri, Waalaikumsalam Ibu. boleh minta waktunya sebentar? Boleh Bu. Ada apa Bu? Ini Bu, saya mau cerita apa yang saya rasain akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Iya, memang ada apa Bu? Ibu mau cerita apa? Begini Bu Fitri, akhir ini saya merasa murid saya di kelas saya tuh kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Jadi, Jadi, menurut Ibu, apa yang Ibu harapin dari obrolan kita hari ini Bu? saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang supaya murid saya itu antusias lagi kalau saya ajar. Begitu. Ya, menurut Ibu, hal apa memang yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran saat bersama Ibu gitu? Kalau saya pikir sih, saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias. Mungkin pertama, pembelajaran saya sedikit membosankan, terlalu monoton, atau saya terlalu banyak berbicara, berceramah, bercerita di depan murid-murid saya sampai lupa waktunya habis. Atau mungkin yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Ya mungkin mereka juga pengen ngomong terus karena saya asik bercerita jadi lupa gitu kan, terkesampingkan. Oh, begitu Bu. Kira-kira apa yang membuat murid ibu ini antusias dalam pembelajaran ibu nantinya? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, dan tidak membosankan. Hmm, saya sependapat sama ibu. Lalu menurut ibu, apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan tadi di pembelajaran ibu? Kalau menurut saya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid ya. Murid diminta aktif untuk dalam pembelajaran, kemudian ada yang namanya ice breaking ataupun games ya, supaya pembelajaran lebih menarik mungkin ya. Wah, lalu mengenai tugas yang diberikan ke murid-murid ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kalau tugas mungkin saya terlalu banyak juga ya kasih tugas mungkin ya, jadi anak saya merasa terbebani dan terlalu berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan mungkin ya. Begitu. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa aja di kelas, Bu? Saya biasanya yang praktis-praktis aja Bu, ya sekarang kan ada buku teks, jadi ya saya itu aja sih, kurang bervariasi, masih buku teks yang ada di perpustakaan aja sama buku paket biasanya. Kalau ada nggak sih, Bu, sumber belajar selain buku teks? Oh, saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Reel di IG gitu ya. Hmm, bisa juga. Good, Bu. Sependapat. Kayaknya saya juga ini deh, Bu. Itu menurut saya mah betul sekali. Dan saya setuju sama apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya yakin nih kayaknya kalau misalkan Ibu pakai berbagai macam sumber yang belajar yang tadi Ibu sebutkan, dari mulai
video YouTube, artikel blog, tulisan ilmiah, terus TikTok, reels, dengan mengunggah reels di IG, itu pasti murid-murid antusias ya Bu dalam pembelajaran. Iya, pastinya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau saya pikir yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua saya akan beri tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan menggunakan bentuk drama pada pelajaran sejarah atau PPKN, kalau anak SD ya, tentang pahlawan-pahlawan, atau lagu-lagu daerah sambil dia nari-nari, puisi, pantun, dan yang terakhir mungkin laporan digital supaya anak lebih terpacu ya. Sekarang memang trending banget ya untuk digital ya. Itu. Bagus banget Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan sih berhasil ya Bu. Kayaknya sih pasti berhasil sih kalau Ibu melaksanakan itu semua. Soalnya ini keren banget. Terus Bu, Amin. apa komitmen Ibu sama rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid saya dapat menjalankan mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang tentunya dalam kegiatan eksplor materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus banget Bu. Saya sangat mendukung sekali sih ya, apa yang sudah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar terus sesuai harapan Ibu ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya untuk sharing. Jadi saya terinspirasi lagi, jadi lebih terbuka ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Terima kasih Amin. Bu Fitri. Sama-sama Ibu, terima kasih juga Bu. Nah, aku stop dulu Bu.